Presiden Prabowo mengaku sedih mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Presiden mengaku terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya ia sayangi dan dipercaya. Sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi. Orang yang saya percaya. Orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar. Nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Tapi saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, Prabowo, kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu. Sungguh ironi pemirsa, program makan bergizi gratis yang katanya hadir membawa harapan bagi jutaan anak bangsa justru ternoda dengan adanya dugaan korupsi di dalamnya. 3 tersangka ditetapkan lantaran mencuri uang negara, membuat publik geram dan tidak lagi percaya. Jika program untuk anak-anak saja tercemar praktik yang merugikan negara, lantas sejauh mana penyimpangan itu sebenarnya terjadi di balik layar sana? Kita akan bahas lebih dalam. Malam ini pemirsa sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom, pegiat anti korupsi dan juga Waketum DPP Perindo Tama Satria Langkun. Selamat malam Mas Tama. Selamat malam Briska. Ya, Mas Tama dari kacamata pegiat anti korupsi, apakah sebelumnya ini sudah terbaca sebelumnya bahwa jual beli dalam program pemerintah seperti ini akan terjadi satu saat di BGN? Iya Mbak Briska, kalau belajar dari pengalaman dan sejarah ya terkait pemberantasan korupsi, semua hal mungkin terjadi kalau kemudian memang tempat tersebut itu ada anggaran yang cukup besar. Kemudian juga pengawasannya sangat terbatas. Kalau kita bicara rumus kan ada CDMA ya. Korupsi terjadi itu karena adanya monopoli kekuasaan, kemudian diskresi yang luas, tapi minus akuntabilitas. Nah pasti akan memperbesar ruang korupsinya. Nah itu dalam perkara ini tentu saja kita masih belum bisa banyak kasih komentar seperti apa korupsinya, tetapi kan paling tidak sudah ada penahanan, sudah ada penetapan tersangka yang saya yakin pijakan dari tindakan yang diambil di kejaksaan pasti adalah alat bukti yang cukup. Nah itu situasi yang kemudian bisa kita gambarkan saat ini. Baik, kalau Anda melihatnya dari kacamata politik begitu, apakah yang seperti ini mungkin saja kan tadi Anda bilang bahwa itu bisa saja terjadi kalau akuntabilitasnya tidak jelas begitu. Kalau yang terjadi saat ini Anda melihatnya dari luar sistemik atau segelintir orang saja yang terlibat? Ya, kita lagi-lagi belum bisa kasih penilaian lebih jauh ya. Tapi Mbak, kalau di kacamata politik, saya yang meyakini bahwa corruption is the dark side of politics. Jadi sisi gelap dari politik itu ya adalah korupsi itu sendiri. Nah, kalau kemudian dalam proses politik sudah mendapatkan bisa mengatur negara ini, bisa menempatkan orang-orang yang terbaik, kemudian ada korupsi di dalamnya, tentu saja itu harus kita lihat secara menyeluruh. Dalam hal ini kita masih belum mendengarkan penjelasan secara terperinci kira-kira kronologinya seperti apa, korupsi di bagian mana saja. Karena kalau bicara soal korupsi itu ada 7 jenis Mbak. Ada bicara soal kerugian negara, ada bicara pemerasan, ada bicara suap menyuap dan lain sebagainya. Nah dari peristiwa yang sekarang terjadi kita masih belum bisa melihat kira-kira pada bagian mananya korupsi terjadi.
Baik, tapi kalau seandainya memang terjadi korupsi begitu sudah dilakukan pemeriksaan sejauh ini mempengaruhi kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah tidak, Mas Tama? Karena mengingat program ini kan program MBG, program prioritas dari pemerintah saat ini. Ya, sudah bisa dipastikan, Pak, ketika ada korupsi dalam sebuah program, baik dia program pemerintah di lembaga negara yang struktural maupun non struktural, atau misalnya lembaga-lembaga kuasi negara misalnya, ya pasti akan mempengaruhi soal kepercayaan publik terhadap program tersebut. Tapi saya melihat justru disitulah tantangannya. Ketika Pak Prabowo tadi bilang ini adalah orang yang dia sayangi, orang yang kemudian dia juga banggakan, kemudian terlibat korupsi, maka pilihan berat bagi Pak Prabowo adalah tadi menyerahkan semuanya pada proses hukum. Jadi saya melihat bahwa justru ketika ada tindakan tegas dari pemerintah, kemudian kejaksaan mendapatkan full support, dukungan dari sisi penegakan perkara maupun sisi politik, maka itu akan mengembalikan kepercayaan publik secara pelan-pelan. Dan justru juga Mbak Briska, saya melihat ini adalah ajang untuk melakukan ini adalah momentum bagi BGN juga untuk memperbaiki problem yang terjadi di internal. Dia harus mitigasi resiko ini, harus dievaluasi semuanya, kemudian juga harus dilihat lagi tata kelolanya, sehingga nanti pelayanan MBG tidak terganggu akibat penanganan perkara. Kalau bicara berdampak, sudah pasti berdampak. Bagaimana mungkin ketika ada kepala BGN-nya kemudian tersangka, pasti akan berdampak kepada pengerjaan program tersebut. Ya, bicara soal kepercayaan publik, ketegasan seperti apa sih yang ingin dilihat oleh masyarakat tentang penanganan kasus ini? Ini kan baru awal ya, Mas Tama ya? Iya, betul. Ya, tentu kalau kita bicara soal penegakan hukumnya, yang paling pertama kan soal prinsip azas praduga tidak bersalah. Jadi kita serahkan semuanya, penilaiannya pada alat bukti dan pembuktian dalam proses hukum. Sehingga nanti kita bisa lebih clear, bisa lebih adil dalam menilai. Nah, cuma ketegasan seperti apa, ya sudah pasti dukungan. Jadi kejaksaan, walaupun bingkainya adalah menangani perkara secara hukum, tetapi dukungan politik itu juga penting dari pemerintah. Kalau kemudian ada dukungan politik, tentu itu kan membuat kejaksaan akan percaya diri. Kemudian juga kekhawatiran masyarakat bahwa ketika ada orang yang dianggap high level, pejabat high level, kemudian kalau diproses pasti akan imun, pasti akan diintervensi, itu akan terlindungi ketika ada dukungan politik. Itu menurut saya penting, yang kemudian perlu diambil dari langkah-langkah oleh pemerintah. Dalam hal ini Pak Presiden, itu menjadi penting. Sehingga itu akan perlahan-lahan akan mengembalikan. Dan kita juga harus ingat Mbak Briska, ketika bicara soal BGN, ini kan proyek yang langsung kepada masyarakat, menyentuh masyarakat. Ketika ada korupsi di situ, yang terdampak itu masyarakat secara langsung. Akan langsung terdampak. Misalnya soal layanannya menjadi semakin nggak bagus, kemudian misalnya uang-uang yang kemudian dianggarkan begitu besarnya untuk masyarakat, kemudian bisa dipotong di tengah jalan, kemudian misalnya ketika ada suap dalam perizinan atau jual beli segala macam, maka orang-orang yang tidak proper, pengusaha-pengusaha mungkin yang dianggap nakal bisa bermain di situ, itu juga pasti akan memperburuk layanan dari bagian itu sendiri. Jadi saya tetap melihatnya bahwa ini momentum untuk melakukan perbaikan dan evaluasi. Karena ini anggarannya nggak sedikit, anggarannya sangat besar sekali. Maka dari itu upaya-upaya untuk melakukan pemantauan di dalam itu penting sekali untuk dilakukan. Baik Mas Tama, kita tahan dulu dialog, kita bicara soal anggaran. Ada satu informasi yang berkaitan dengan anggaran, pemirsa. Sejumlah kontroversi pengadaan barang Badan Gizi Nasional di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana disoroti oleh publik. Apa saja? Ini dia informasinya. Pengadaan barang BGN di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana juga sempat disoroti publik. Meskipun ada sejumlah pertimbangan dan alasan, namun tetap saja publik masih merasa heran dengan sejumlah pengadaan. Pertama, motor listrik. Di tengah masyarakat berjuang menjalankan semangat efisiensi, puluhan ribu sepeda motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional berharga lebih dari 40 juta rupiah per unit dibeli. Berjumlah 21.801 unit dengan total 1,05 triliun rupiah. Alasannya sepeda motor diperlukan untuk menunjang operasional terutama menjangkau daerah terpencil. Satu motornya katanya 58 juta satu unit motornya. Harga pasaran 52.
kita beli kalau nggak salah 42 juta. di bawah harga pasaran. Itu pemakaian motornya itu buat kepala SPPG atau Ya, seperti kita apa, Pak? akan distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG, terutama di daerah-daerah yang sulit. Menariknya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku tidak tahu soal motor listrik ini. Dan tahun ini tidak ada anggaran untuk itu. Nggak tahu itu nggak sih, Pak? Saya nggak tahu. Soalnya itu 21.000 lebih loh, Pak. Bahkan di pesan 25.000, Pak. 20 juta maksudnya, Pak? Iya, Pak. 1,2 T katanya. Tanggapannya, Pak? Tanya ke Pak Ketua PGN deh. Tapi yang jelas tahun ini nggak ada. Barusan saya cek lagi. Kedua, kaos kaki. Sebelumnya publik juga dihebohkan dengan ramainya pemberitaan mengenai pengadaan kaos kaki di Badan Gizi Nasional. Menurut Dadan Hindayana, kaos kaki merupakan bagian dari perlengkapan yang diberikan saat pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), bukan pengadaan BGN. Pelaksanaan SPPI dilakukan di Universitas Pertahanan dengan menggunakan anggaran dari BGN, dikelola melalui mekanisme swaklola tipe 2. Kaos kaki ramai diberitakan berjumlah 17.000 pasang dengan total anggaran 6,9 miliar rupiah. Ketiga, sikat dan semir sepatu. Pembelian ini juga menjadi sorotan publik dan kritisi pengamat karena dinilai tidak berkaitan langsung dengan program utama MBG. Dadan Hindayana menjelaskan, pengadaan itu fasilitas pelengkap lapangan untuk peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Atribut ini diperlukan untuk pendidikan dan pelatihan mendukung program MBG. Diduga, untuk sikat dan semir sepatu menelan anggaran hingga 1,52 miliar rupiah. Dengan detail 1,25 miliar untuk semir dan 272 juta untuk sikat semir. Berikutnya laptop. Diduga menelan 215 miliar rupiah untuk 5.000 unit laptop. Pengadaan laptop ini bahkan juga mengundang demonstrasi dari Jaringan Muda Indonesia pada akhir Mei 2026 lalu di depan kantor BGN. Mereka menyoroti dan mendesak pemeriksaan Inspektorat Utama BGN terkait dugaan penyimpangan pengadaan laptop untuk program kelompok sasaran program pemberian gizi atau KSPPG. Pengadaan laptop senilai 24 juta rupiah per unit dinilai terlalu mahal, tidak sesuai kebutuhan operasional di lapangan. Ya, Mas Tama masih bersama kami? Siap. Ya, Masih Mas bersama. Tama. Ya, Mas Tama, tadi ada video berita yang baru saja kami tampilkan bahwa ada beberapa item yang bikin geleng-geleng kepala gitu ya untuk yang dengar dengan jumlahnya sekian berkaitan atau tidak dengan program MBG itu sendiri. Salah satunya ini Mas Tama, kaos kaki itu anggarannya 6,9 miliar untuk 17.000 pieces. Saya sempat iseng menghitung begitu, satuannya itu harga satuannya hampir 400.000, Mas Tama. Bagaimana tanggapan Anda? Ya Mbak, kalau soal pengadaan barang dan jasa di Indonesia itu sebetulnya sudah berlapis. Dari mulai mekanisme pengadaannya itu sendiri, aturannya, pertanggungjawabannya, fungsi pengawasannya. Sekarang sudah modelnya dengan e-procurement dan lain sebagainya. Artinya ketika ada korupsi di situ Mbak, itu pasti cepat atau lambat akan tercium, akan terendus oleh publik atau oleh siapapun yang kemudian punya konsentrasi di sana. Ya, tapi Karena sistem itu prosesnya memang pasti akan terbuka. sistem itu ada tapi berjalan seperti seharusnya kah? Ya, kalau sistem pasti berjalan. Sekarang problemnya fungsi pengawasannya ini mau nggak mendalami itu, mengkaji itu. Kalau pengadaan, Mbak, yang paling pertama dilihat kan soal manfaatnya, kebermanfaatan. Untuk apa pengadaannya? Nah, kalau kemudian dia nggak nyambung, kemudian dia punya problem, itu pasti akan jadi temuan. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak, itu soal kewajaran. Tadi Mbak udah sampaikan. Misalnya berapa harganya, kemudian harga wajarnya berapa, maka dalil kewajaran ini Mbak, ke depan ini akan jadi batu sandungan. Ketika dia nggak wajar, maka akan jadi perhitungan kerugian negara. Misalnya yang kita sedang juga dengarkan, bagaimana perkara Pak Nadiem dalam perkara Chromebook, itu kan bicara soal kewajaran harga juga. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya bagi internal LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, itu bisa melihat hal tersebut. Dan saya juga yakin
internal inspektorat dari BGN juga bisa melihat hal tersebut kalau menemukan ketidakwajaran. Bahkan eksternal BPK juga bisa melihat. Cuma kan problemnya lagi-lagi mau sejauh apa fungsi pengawasan itu bekerja, mau seberani apa pengawasan tersebut itu kemudian melakukan akselerasi untuk perbaikan. Jadi sebenarnya ini lagi-lagi. Jadi sebenarnya simpulnya ini yang harus diurai di mana, Mas Tama, untuk jadi solusi ke depannya tidak terjadi lagi kebocoran-kebocoran misalnya. Ya kalau saya melihat Mbak, fungsi pencegahan, mitigasi ke depan itu harus mengikuti perkara korupsinya. Nah sekarang yang terang-terangan ditangani oleh kejaksaan itu bagian mana? Sejauh ini kan kita hanya melihat dalam perspektif kewajaran pembelian. Tapi jaksa itu yang diperiksa itu apa sih materi pemeriksaannya? Nah ketika ada tahu kita materi pemeriksaannya, katakanlah tadi misalnya sebut motor listrik, atau katakanlah soal kaos kaki misalnya. Nah ketika itu modelnya, maka fungsi pengawasannya di sana. Misalnya diperketat lagi tuh. Siapa-siapa yang mengerjakan, bagaimana mekanismenya, terus bagi-bagi yang sudah mengerjakan proyeknya, berita acara pengerjaan proyeknya mana. Nah, pengetatan itu sebetulnya sangat bisa dilakukan. Jadi ketika kemudian udah ada perkara yang satu dan kemudian ada upaya penindakan dilanjutkan dengan upaya pencegahan, maka itu bisa mengurangi laju korupsi. Tapi Mbak Priska, kita juga harus lihat bahwa kecenderungan di negara-negara berkembang, korupsi pengadaan barang dan jasa itu selalu menjadi kasus korupsi nomor 1 yang terjadi di negara masing-masing. Jadi karena dalam situasi seperti ini kita sedang melakukan juga pengembangan-pengembangan, pasti potensi penyimpangan juga sangat terbuka besar. Nah sebenarnya apa sih Mas Tama indikasi yang biasanya jadi tanda awal begitu terjadinya korupsi dalam lembaga yang mengelola anggaran yang besar? Ini MBG ini kan anggarannya paling besar nih ya? Betul sekali. Salah satu yang paling besar gitu ya. Kalau bicara soal bagaimana dan mulai dari mana, ya tadi kita bisa melihat soal pengadaan barang dan jasanya. Itu mana-mana yang dianggap nggak wajar, kan juga bisa kita buatkan indikator. Misalnya indikatornya apa? Yang pertama soal peruntukan, kebermanfaatan. Untuk apa? Misalnya kaos kaki atau semir sepatu kaitannya dengan program MBG. Itu kan bisa dilihat. Terus kemudian itu bicara soal harga. Harganya bersaing nggak? Bukan harga yang paling murah, tapi harga yang paling wajar. Wajar itu ketika ada perbandingan dengan yang lain-lain, dikompetisikan, dicari harganya. Ini betul nggak harganya segini? Oh ternyata ada harga pembanding yang Mbak tadi sampaikan. Kok ini mahal banget ya? Nah maka dari itu bisa ditindak sebetulnya, bisa dihentikan, bisa ditangguhkan pengadaannya. Nah yang lain-lain tentu yang paling sering muncul Mbak kalau bicara soal penegakan hukum adalah whistleblower. Dan biasanya ketika ada korupsi di sebuah institusi besar, pasti di antara semuanya tidak semuanya pengen korupsi. Pasti ada yang keberatan, pasti ada yang masih punya hati nurani. Nah inilah orang-orang yang kemudian jadi whistleblower. Nah harus ada keberanian melaporkan dan jaminan dari negara, habis lapor nggak diapa-apain. Baik. Nggak diancam dari pekerjaan, bahkan ada teror dan segala macam. Itu menurut saya menjadi poin-poin penting dalam perkara ini. Baik, terima kasih Mas Tama, pegiat anti korupsi dan juga Wakil Ketua Umum DPP Perindo sudah bersama kami dalam dialog malam hari ini. Selamat beraktivitas kembali Mas Tama.